Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Feby Lestari. Buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sesuai dengan judulnya, aku tuh bakalan ngebagiin hal-hal apa aja atau alat-alat apa aja yang wajib kalian beli untuk persiapan MPASI bayi 6 bulan. Jadi kebetulan sekarang anak kedua aku, Bilal, udah 4 bulan. Aku tuh kayak udah excited banget buat mempersiapkan alat-alat untuk MPASI Bilal. Karena alat-alat waktu bekas kakaknya dulu Arka itu udah banyak yang hilang sama udah kayak pada jelek gitu. Jadi aku kayak mau beli lagi sekarang. Jadi aku udah ngerangkum apa aja yang wajib dibeli dan menurut aku tuh itu tuh bener-bener kepake banget. Langsung aja aku bakalan sebutin. Yang pertama itu udah pasti ya, peralatan makan bayi. Jadi peralatan makan bayinya itu terdiri dari piring, mangkuk, sendok atau garpunya, sama kayak botol minum yang ada sedotannya gitu. Oke, yang kedua, kalian butuh baby food maker. Ini dia. Jadi baby food maker ini sebenarnya itu kayak ada versi murah sama ada versi mahalnya. Nah, aku waktu Arka dulu itu beli yang satu set versi murahnya gitu. Jadi kalau versi murah kayak manual gitu loh, kayak terdiri dari saringan, perasan jeruk, kayak gitu-gitu. Jadi tuh nanti pas makanannya yang kita kukus itu, kita tuh mau menghaluskannya tuh dipenyet-penyet gitu di saringannya. Tapi kalau misalnya bunda punya sedikit uang lebih banyak, lebih baik beli yang otomatis gitu. Ini contoh baby food maker yang manual, sedangkan yang ini contoh yang otomatisnya. Oke, untuk barang yang ketiga ini kayaknya aku yakin ibu-ibu tuh rata-rata udah pada punya. Jadi barang yang ketiga ini adalah blender. Nah, fungsi dari blender sendiri itu pasti benda-benda semua udah pada tahu ya. Untuk bahan makanan yang agak sulit di penyet-penyet di saringan gitu, biasanya kayak daging atau ikan. Kalau misalnya pakai food maker yang otomatis sih udah bisa lembut, tapi kalau yang pakai food maker yang manual kayaknya masih belum, kayak masih ada teksturnya keras-keras gitu, jadi takut babynya keselak. Kalau bunda mau beli baby food makernya yang otomatis, bunda kayaknya nggak perlu blender lagi. Tapi karena aku di rumah udah punya blender, jadi aku bakalan beli baby food makernya yang tadi tuh, bakalan beli yang manual aja karena pasti harganya udah lebih murah. Masuk ke peralatan yang keempat, yaitu celemek bayi. Ini tuh nggak kalah penting dari semua alat-alat yang tadi ya moms. Bunda pasti udah tahu nih fungsi celemek bayi itu untuk apa. Yang pasti untuk mencegah makanan itu kena baju si babynya itu. Nah, aku niat mau beli celemek yang kayak gitu supaya kalau ada makanan yang jatuh bisa langsung masuk ke wadah celemeknya itu, jadi kayak nggak berantakan kemana-mana gitu. Yang kelima itu adalah kontainer atau wadah-wadah kecil. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya nih moms. Kayak misalnya kita beli ikan nih seperempat, pasti kan yang dipakai nggak semua kan, kayak cuma beberapa potong aja. Nah, sisanya bisa kita simpen di food kontainer itu, kita masukin deh ke dalam freezer, atau bisa juga untuk menyimpan sayuran-sayuran atau bahan makanan yang lainnya. Jadi biar lebih awet. Itu juga salah satu trik untuk lebih menghemat karena nggak bakalan banyak bahan makanan yang kebuang gitu. Terus selain untuk menyimpan bahan makanan yang belum kita proses, seafood container ini juga bisa digunain untuk nyimpen bahan makanan yang udah jadi. Alat yang terakhir ini adalah booster seat. Nah, jadi banyak banget ibu-ibu yang bingung gitu, ini tuh penting apa enggak ya, perlu apa enggak ya. Padahal menurut aku ini itu penting banget, kepake banget gitu loh, memudahkan kita juga loh moms. Jadi si anak itu bisa kita dudukin dan dia nggak bisa kemana-mana karena dia kejaga oleh si mejanya gitu loh.
Fungsi yang kedua ini membuat si kecil dalam posisi yang tepat saat makan. Jadi si baby ini nggak akan rawan tersedak karena posisinya dia betul itu duduk. Bisa juga jadi media kita untuk ngajarin etika dalam makan ke baby kita. Jadi biasanya kan ibu-ibu banyak nih yang anaknya baru disuapin, makannya itu sambil tiduran gitu kan. Nah itu tuh menurut aku agak membahayakan karena satu, posisinya tidak benar, itu bisa rawan tersedak. Yang kedua yaitu tadi etika makannya itu jadi ngajarin dari kecil makan tiduran gitu loh. Menurut aku sih bisa mungkin si baby tuh didudukin. Terus aku juga ngasih tips nih buat moms-moms yang baru ngasih makan anaknya. Waktu kita nyuapin bayi itu jangan sekali-kali coba untuk dibawa sambil jalan-jalan keluar gitu ke depan atau kemana-mana, karena nantinya itu dia akan kebiasaan gitu loh moms. Jadi setiap makan tuh dia maunya keluar sambil jalan-jalan, sambil lari-lari, sambil main. Menurut aku si booster seat ini juga bisa ngebantu kita ngajarin etika makan untuk baby kita dari kecil. Jadi hal yang kita ajarin itu kalau misalnya makan itu harus duduk, diam di rumah gitu loh, nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak sambil jalan-jalan gimana. Ya emang sih kalau sambil diajak jalan-jalan tuh bayi jadi lebih cepat makannya, lebih lahap karena dia tuh seneng sambil main jalan-jalan keluar. Tapi menurut aku tuh itu tuh kurang efektif karena nantinya kedepannya bakalan menyusahkan diri kita juga loh mom. Setiap makan tuh dia jadi kayak maunya diajak jalan-jalan keliling satu kampung. Ya nggak sih, pernah kan pasti moms lihat yang ibu-ibu yang ngejar-ngejar anaknya nyuapin kemana-kemana. Nah aku tuh dari waktu Arka tuh aku emang nggak sempat beli booster seat. Nah karena itu dia aku tuh kayak bingung ini tuh bakalan kepake atau enggak. Tapi menurut aku itu tuh penting banget karena buat memudahkan kita juga. Segitu aja video dari aku. Jika ada yang kurang, kalian boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.